Haleluya. Saya jemput kita semua berdiri. Kita mau menyanyikan, kita sembah Dia karena Dia Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dia yang ada saat ini, Dia yang ada hadir di tengah-tengah kita, melawat kita saat pagi ini. Haleluya. Terima kasih. Kami memuji-Mu. Sembah Dia. Sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Sembah Dia dengan sepenuh hati.
kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat anugerah yang Kau beri dalam hidup kami. Kalau pagi ini kami boleh ada Tuhan, kami tahu Engkau begitu luar biasa. Kami rindu menikmati hadirat-Mu, kami rindu untuk menyembah-Mu, kami rindu memuji-Mu Tuhan. Pakai kami, urapi kami, baik yang ada di sini, baik yang ada di rumah Tuhan. Engkau urapi dengan urapan yang baru. Lawatan-Mu tetap sama dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih, pakai kami semua dengan pengurapan-Mu yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Kita semua yang ada di sini, baik yang ada di rumah, kita mau meninggikan Dia, kita mau menyembah Dia, karena Dia Allah yang luar biasa. Amin, saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci. Kau sabar dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Mari kita sama-sama katakan sungguh besar pengorbanan-Mu. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu
pengorbanan-Mu Tuhan, Engkau kasih, sungguh luar Tuhan. biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Tangan yang kuat itu selalu menopang kita. Tangan yang luar biasa itu selalu menolong kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ku sendiri, tiada seorang pun Amin. yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, katakan, nyanyikan dengan sungguh. Haleluya. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan Dalam lembah dalam lembah ku percaya Kau selalu sertaku. percaya Kau selalu sertaku. Tangan yang kuat. Tuhan yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Menuntutku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Haleluya. Dia Allah yang penuh dengan kuasa. Dia Allah yang sanggup menolong saudara dan saya. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dialah gunung batu kita. Amin. Haleluya. Kita nyanyikan pujian dengan sungguh. Kita nyanyikan dengan bersukacita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Dia Allah yang berkuasa. Haleluya. 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 Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman-Nya. Kita mau siapkan untuk kita menerima suaranya yang lembut, suaranya yang begitu lembut dalam hidup kita. Dia Allah yang selalu menolong kita. Terima kasih. Haleluya. Dalam situasi, kondisi saat ini, rasanya kita tidak mampu, tetapi Dia Allah yang memberikan kuat. Dia Allah yang memberikan kemampuan untuk kita. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Terima kasih. Setiap waktu Haleluya. hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Katakan ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun
Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkau berdaulat berdaulat atas hidupku, ku berserah Engkaulah Bapa kami di dalam surga, dipermuliakanlah namamu, Makasih. datanglah kerajaanmu, Haleluya. jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan kami pada hari ini secukupnya. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi ini kita kembali melanjutkan perenungan kita tentang doa Bapa kami, ya. Sudah beberapa bulan ini kita tinggal karena ada Paskah dan lain sebagainya. Untuk kekasih Tuhan yang ada di rumah, shalom. Yang ada di gereja juga shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita langsung saja membuka Alkitab kita di dalam kitab Matius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-9. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Matius pasal 6 ayat yang ke-9, mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Amin. Ya, saudara, kita tidak usah membaca semua ya doa Bapa kami ini dari ayat 9 sampai ayat yang ke-13 karena tadi kita sudah doakan. Ya, sini banyak yang sudah hafal ya doa Bapa kami, ya, iya. Nah, kita masih sampai pada ayat yang ke-9, Bapak Ibu. Ya, dikatakan karena itu berdoalah demikian. Jadi ketika murid-murid bertanya bagaimana mereka harus berdoa, Yesus mengajarkan ya satu prinsip doa yang kita kenal dengan doa Bapa kami. Ya, ayat 9 berkata begini. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, dan seterusnya. Ya, kita sudah berbicara kenapa Yesus mengawali doa Bapa kami dengan kata Bapa. Kenapa dia memakai kata kami? Ya.
Kita juga berbicara tentang kata surga. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan berbicara tentang kalimat yang terakhir dari ayat ini, yaitu yang berkata, dikuduskanlah namamu. Ya, di terjemahan yang lain, dipermuliakanlah namamu. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang doa, seringkali itu identik dengan sebuah permohonan. Ya, kalau kita ngomong doa itu biasanya berbicara tentang sebuah permintaan atau permohonan kepada Tuhan. Ya, sering kita berpikir bahwa elemen dasar dalam sebuah doa adalah permohonan. Tetapi pagi hari ini, saudaraku, Tuhan mengajarkan kepada kita melalui doa Bapa kami ini bahwa elemen paling mendasar dalam sebuah doa bukan sebuah permohonan, melainkan sebuah penyembahan. Ya. Dipermuliakanlah namamu, dikuduskanlah namamu. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, penyembahan adalah sesuatu yang amat sangat penting di dalam hidup kita. Ya. Kenapa? Karena takdir kita diciptakan Tuhan itu sebenarnya untuk menjadi penyembah. Dan Tuhan sebagai penerima penyembahan itu. Kita sang ciptaan ditakdirkan menjadi penyembah. Dan Allah sang Khalik yang menerima penyembahan kita. Saudara, semua makhluk bisa memuji Tuhan. Ya. Burung bisa memuji Tuhan. Alam bisa memuji Tuhan. Ya, tiupan angin pada pohon bisa mengeluarkan bunyi-bunyian yang indah. Amin. Tetesan-tetesan air, gemericik air bisa menjadi satu alunan lagu. Binatang bisa menyanyi, bisa memuji. Tapi yang menyembah itu hanya makhluk yang namanya manusia. Ya. Karena hanya manusia yang memiliki apa? Roh. Yang membedakan binatang dengan manusia itu ini, saudaraku. Kita ini punya roh. Tumbuh-tumbuhan, binatang, saudaraku, mereka sama-sama disebut makhluk hidup, ya kan? Bios. Karena itu ada yang namanya biologi, mempelajari ya makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari makhluk hidup, biologi. Ya. Jadi di situ ada tumbuh-tumbuhan, di situ ada binatang, dan termasuk di dalamnya ada tentang manusia. Benar enggak? Iya. Semua bios. Tapi kita beda. Bukan sekedar makhluk hidup yang bisa memuji Tuhan. Kita ditakdirkan sebagai penyembah. Karena ketika Tuhan menciptakan kita, Dia menghembuskan nafasnya. Amin. Amin. Di dalam Wahyu pasal 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah pemilik penyembahan. Amin.
Amin. Di dalam Yohanes 4 ayat 23 berkata, tetapi saatnya akan datang dan tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah apa? Bapa di dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah yang demikian. Saudara, hanya manusia yang bisa menyembah Tuhan. Jadi penyembahan itu saudaraku harus menjadi gaya hidup kita. Karena takdir kita itu sebagai penyembah. Saudara, ada ruang kosong di dalam hati manusia. Dan itu hanya akan terpuaskan ketika dia menyembah Khaliknya. Saudara, orang boleh kaya, orang boleh terkenal, orang boleh punya segala sesuatu, tapi pada waktu tertentu dia merasa dirinya kosong. Benar enggak? Iya. Kalau kekayaan memberi kepuasan, tidak ada orang kaya bunuh diri, ya kan? Kalau ketenaran bisa memberi kepuasan, tidak ada orang yang tenar bunuh diri. Mereka tidak perlu minum pakai obat-obat yang memberikan kepuasan pada mereka. Kenapa mereka perlu semua itu? Ada sesuatu yang kosong. Ada sesuatu yang di dalam diri mereka yang haus akan sesuatu. Dan mereka mencoba mengisi dengan kekayaan, dengan ketenaran, dengan segala macam. Tapi itu tidak akan bisa terpenuhkan. Hanya Allah yang bisa memenuhkan. Dan kepenuhan itu terjadi ketika kita menyembah Dia. Amin. Penyembahan. Saudaraku, penyembahan itu amat sangat penting. Karena itu iblis itu tahu kalau kita ini perlu figur untuk menyembah. Karena itu sering dia mencoba mencuri penyembahan itu. Ya toh? Di dalam Matius pasal 4 ayat 9 10 ya, ketika Tuhan dicobai, iblis ngomong apa? Aku berikan semua asal kamu mau menyembah aku. Tapi Tuhan ngomong apa? Hanya Tuhan yang layak menerima penyembahan. Amin. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang terpenting di dalam hidup kita, termasuk di dalam doa, itu adalah penyembahan. Ya, penyembahan. Kata menyembah, ya, itu dalam bahasa Yunaninya itu pakai kata proskoneo. Ya, proskoneo itu dari kata pros artinya dekat, dan kwon itu anjing, ya, dog. Itu berbicara anjing yang dekat, yang mencium tuannya. Jadi kata itu menggambarkan kata cinta dan kesetiaan dan ketaatan. Ya. Kata proskoneo ini saudaraku artinya itu mencium, ya. Sungkem kalau bahasa Jawa, ya, itu berbicara tentang cinta dan hormat. Proskoneo ini juga berbicara tentang artinya sujud, ya, sujud. Di dalam kata sujud itu artinya ada apa? Hormat, ketertundukan. Ini saudaraku itu kata-kata yang terkandung di dalam kata proskoneo. Nah, karena itu di dalam bahasa Inggris kata menyembah itu saudaraku biasanya diterjemahkan juga dengan kata worship, ya. Nah, saya melihat sebuah catatan, worship itu saudaraku artinya memuja atau menyembah itu berasal dari kata bahasa Inggris kuno, ya, yang namanya worshiping. Ya, tidak tahu bacanya yang tepat seperti apa. Artinya itu menganggap seseorang itu berharga. Ya, berharga. Jadi sesuatu yang sangat berharga. Nah, memuja, menganggap sesuatu yang amat sangat berharga, itu worship. Ya, juga di dalam kata yang lain pakai kata adores, ya, mengagumi, mencintai. Jadi dengan kata lain, kita mau simpulkan
penyembahan yang menyentuh hati Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, itu adalah pemujaan terhadap Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai yang paling berharga, dengan hati yang dipenuhi dengan kekaguman, hormat dan cinta. Amin. Itulah namanya penyembahan. Jadi ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau menganggap Tuhan itu segala-galanya, ya di atas segalanya, dengan hati penuh dengan kekaguman, hormat dan cinta. Ya, karena kita melihat Allah yang besar, pencipta langit dan bumi, saudaraku rela meninggalkan segala kemuliaannya menjadi manusia. Itu begitu mengagumkan. Dia rela mati karena cintanya. Dan itu biarlah membuat kita begitu mencintai dia. Sehingga ketika kita berlutut, menekuk lutut kita, ketika kita mulai membenci dan menyembah dia, biarlah hati dipenuhi dengan apa? Hormat, kagum dan cinta kepada Tuhan. Pengagungan yang lahir dari hati yang paling dalam. Karena Tuhan katakan, Tuhan mencari orang yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena penyembahan itu takdir kita, maka kita harus menjadikan penyembahan itu sebagai gaya hidup. Dimanapun kita berada, seperti apapun kita, harusnya hati ini tetap menyembah Tuhan. Amin. Karena itu unsur utama, elemen dasar sebuah doa itu tidak boleh lepas dari yang namanya penyembahan. Penyembahan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat berikutnya dikatakan, ayat yang ke-10 bagian A, datanglah kerajaanmu. Ya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, penyembahan itu mengundang hadirat Tuhan. Siapa yang percaya katakan amin. 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 Penyembahan itu apa? Mengundang hadirat Tuhan. Ya, karena di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23, kata menghendaki penyembah demikian tuh dalam bahasa yang lain terjemahan mencari penyembah seperti itu. Ya, di dalam Mazmur 22 ayat 4, mari kita lihat Mazmur 22 ayat 4. Mazmur 22 ayat 4. Sudah dapat? Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Amin. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saudara, ketika kita menyembah dengan hati yang penuh dengan kekaguman akan Tuhan, hormat, cinta, dia hadir di sana. Amin. Dia hadir di sana. Karena itu ketika orang menyembah dengan sungguh-sungguh, itu pasti atmosfernya beda. Amin. 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 Beda. Kenapa? Karena dia hadir. Ya, dia hadir di sana. Ketika umat Tuhan menyembah Tuhan, ketika pentabisan bait suci, tiba-tiba awan kemuliaan Tuhan hadir di tengah mereka. Amin. Amin. Bapak Ibu saudaraku, penyembahan itu sesuatu yang dahsyat. Ketika kita menyembah Tuhan, saudara, maka kuasanya mampu mengubah setiap kemustahilan dalam hidup kita menjadi sebuah keajaiban untuk kemuliaan. Karena saya percaya di mana hadirat Allah hadir, di situ ada mujizat. Amin. Amin. Amin.
ketika kita menyembah dengan sungguh-sungguh, Allah bisa mengubah kemustahilan dalam hidup kita menjadi keajaiban. Amin. Amin. Saudara bisa lihat beberapa contoh di dalam Alkitab. Saudara tentu kenal dengan tokoh yang namanya Daniel. Ya, pernah dengar kata Daniel? Halo? Daniel. Saudara, pada satu saat saudara, kalau kita baca, mari kita baca aja. Daniel pasal 2, ya. Daniel pasal yang kedua. Daniel pasal yang kedua. Nah, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-49. Tapi kita akan baca ayat pertama saja. Dan ayat yang ketiga, ya, sampai ayat yang ketiga. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar, karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah. Karena ingin mengetahui mimpi itu." Dan seterusnya. Saudara, pada satu saat Raja Nebukadnezar dia mimpi. Mimpi yang membuat dia sangat gelisah. Lalu dia panggil orang-orang pintar di kerajaannya, ahli-ahli sihir, ahli nujum, ya, orang-orang bijaksana. Saudaraku, dikumpulkan semua. Lalu dia ngomong, siapa yang bisa menceritakan mimpi saya dan mengartikan makna mimpi itu, dia akan mendapat anugerah yang besar. Tapi orang-orang itu berkata, apa mimpi Tuhan? Dia ngomong, loh, aku gak harus cerita sama kamu. Kamu harus tahu dan kamu artikan. Kalau kamu tidak tahu dan tidak mau mengartikan, semua saya bunuh. Jadi semua orang bijak di negeri, di kerajaan Nebukadnezar, semua harus mati. Wah, saudara, ini aneh raja ini, sakarepe dhewe. Iya loh. Dia mimpi, tidak mau cerita mimpinya apa, tapi dia mau orang lain tahu mimpinya tanpa dia cerita dan mengartikan maknanya. Ini kan kebangetan. Iya toh? Bisa enggak, saudara? Kalau saya ngomong, aku tadi malam mimpi, tolong dong mimpiku diartikan. Mimpinya apa, Om? Yo, tebakan dhewe. Ini sakarepe dhewe. Nah, itu kadang raja kan sakarepe dhewe. Ya toh, karena dia punya kekuasaan. Jadi kalau menurut logikanya ini sesuatu yang mustahil, benar enggak? Kan enggak mungkin kamu yang mimpi, aku yang ceritain. Kan aneh, ya kan? Kalau kamu cerita, aku memberikan penafsiran mimpi, itu si logis. Tapi kalau kamu mimpi, kamu ngomong aku harus ceritain dan tafsirkan sekaligus, itu kamu cari gara-gara namanya, kan gitu. Untung kowe raja, lek du raja ya tak pecek kan gitu ya. Itu sesuatu yang mustahil. Tapi kita melihat dalam kisah itu ada seorang yang bernama Daniel. Dan dia bisa menceritakan apa mimpi raja itu dan maknanya, sehingga raja itu merasa terjawab kegalauannya. Wah, dia memberi anugerah Daniel luar biasa. Kenapa yang tidak mungkin jadi mungkin? Itu kan menjadi pertanyaan. Kenapa orang lain tidak bisa, Daniel bisa? Kenapa Daniel bisa mengubah ketidakmungkinan menjadi keajaiban di dalam hidupnya? Daniel juga pernah mengalami sesuatu yang lain.
Karena dia dibenci oleh banyak orang, saudaraku, orang-orang berusaha untuk menjebak dia dan akhirnya dia terjebak. Dia harus dihukum, dibuang ke gua singa, ke lubang singa, saudaraku. Singanya udah tidak dikasih makan beberapa lama. Jadi kalau ada orang masuk, tentu langsung disikat habis. Tapi ketika Daniel dilempar ke lubang singa, apa yang terjadi? Singanya nggak ngapa-ngapain, malah jadi lulut-lulut. Kenapa? Yang mustahil ini bisa terjadi, merubah dia menjadi sebuah keajaiban. Kuncinya di sini. Mari kita lihat Daniel pasal 6 ayat 11. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuatnya, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap terbuka ke arah Yerusalem. Apa dikatakan? 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, dalam hidup Daniel ada banyak kemustahilan berubah menjadi keajaiban karena Daniel memiliki kehidupan yang menyembah Tuhan. Amin. Menyembah Tuhan. Saudaraku, penyembahan itu bisa mengubah kemustahilan dalam hidupmu menjadi keajaiban bagi kemuliaan Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini ada banyak yang mengalami dampak. Ada yang kebingungan mulai harus nyicil mobil, ada yang mulai kebingungan harus nyicil rumah, ada yang kebingungan harus segala macam. Ada pengeluaran rutin yang tadinya sudah diperhitungkan sedemikian rupa harusnya bisa terselesaikan. Tapi karena peristiwa ini semua jadi berubah. Menjadi jerat yang mencekik lehernya. Dan seolah-olah tidak mungkin lagi bisa diselesaikan. Mari kita mau menyembah Tuhan, serahkan hidupmu dalam tangan Tuhan. Saya percaya Tuhan bisa mengubah kemustahilan menjadi keajaiban. Amin. Sembah Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita juga pernah mendengar kisah tentang Paulus dan Silas. Ya, ketika dia ditangkap lalu dipenjara. Ya, di Kisah Rasul pasal 16, Kisah Rasul pasal yang ke-16. Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-25 ayat 26 kita baca. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Akan tetapi terjadilah gempa yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudaraku, kalau kita melihat sebelumnya, kita melihat bahwa Silas ya dan Paulus ditangkap, diperlakukan semena-mena, lalu dipenjara di tempat yang paling dalam, lalu mereka dibelenggu. Mereka diperlakukan dengan tidak adil. Saudaraku, orang lain bisa mengeluh, orang lain bisa protes kepada Tuhan. Benar enggak? Tuhan, saya melayani Tuhan. Tuhan, saya telah berbuat ini buat Tuhan. Tuhan, saya sudah setia. Tuhan, saya sudah berkorban. Tuhan, saya sudah begini. Tuhan, saya sudah bayar harga. Tapi mengapa harus seperti ini? Orang bisa protes. Tapi Paulus tidak. Di tengah-tengah situasi yang seperti itu justru dia menyembah Tuhan. Amin. Menyembah Tuhan. Karena dia tahu hidupnya
ada di dalam tangan Allah. Dia tahu apapun yang Tuhan izinkan terjadi hidupnya, pasti Tuhan punya rencana yang dahsyat atas itu. Karena dia boleh menyembah, dia boleh memuji Tuhan. Dan keajaiban terjadi. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita duduk, kalau kita berlutut, kita berdoa, jangan ujuk-ujuk cuma mau minta-minta sama Tuhan. Ya. Tapi kita mau menyembah Dia. Amin. Sembah Dia. Ya, saudaraku, penyembahan itu sesuatu yang dahsyat. Penyembahan itu sesuatu yang luar biasa. Ya, saudara, penyembahan itu bisa mentransformasi kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Selain kita melihat keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat terjadi, yang terpenting adalah apa? Justru ketika kita menyembah, kita memiliki kehidupan yang menyembah Tuhan, maka itu mentransformasi kita menjadi serupa dengan Kristus. Jadi saudara, jangan saudara mimpi, saya mimpi, kita semua mimpi untuk menjadi serupa dengan Kristus tanpa kita memiliki kehidupan yang menyembah kepada Tuhan. Kita memang tidak ditentukan berapa kali harus berlutut, harus menyembah, tidak. Tapi justru Alkitab katakan senantiasa, tidak terbatas. Harus terus hati ini connecting dengan Tuhan. Dan memang ada waktu khusus yang harus kita berlutut di hadapannya. Dan kalau itu kita lakukan, itu akan mentransformasi hidup kita. Itu akan mentransformasi lingkungan kita. Amin. Amin. Kita akan menjadi seperti Kristus. Penyembahan itu membuat kita menjadi intim dengan Tuhan. Amin. Amin. Nah, keintiman itu menciptakan keserupaan. Ya, Alkitab katakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang jahat itu merusak perbuatan yang baik. Jadi kalau kita bergaul dengan siapa, erat dengan siapa, intim dengan siapa, akhirnya kita bisa menjadi serupa. Kalau kita intim dengan pejudi, walaupun tadinya kita bukan penjudi, lama-lama jadi ikut judi, benar enggak? Kalau kita intim dengan pemabuk, bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan orang yang pemabuk, yang berjudi. Boleh. Kita kenal mereka, kita tidak boleh merasa sok suci. Tapi jangan bergaul erat, intim. Nah, ketika jadi intim, itu jadi sama kita nanti lama-lama, ketularan. Karena keintiman itu menciptakan keserupaan. Ya, coba saudara perhatikan, orang yang ngangkat anak, ya, itu kandungannya dari ibu yang berbeda, bapaknya beda, berarti DNA-nya beda, kromosomnya beda, yang membuat apa? Harusnya yang membuat rambutnya apa? Keriting atau rambutnya hitam, atau badannya coklat, putih dan lain sebagainya, bentuknya seperti apa, itu kan DNA. Ya, kromosomnya tadi. Ya, gennya, ya kan? Gennya. Tapi walaupun gennya berbeda, DNA-nya berbeda, kromosomnya berbeda, tapi aneh. Coba saya perhatikan. Ya. Anak-anak yang diangkat mulai kecil, ya, mirip enggak sama bapak ibu yang ngangkat? Saya mau tanya. Hah? Mirip enggak? Saya lihat beberapa, termasuk kakak saya, diangkat anak cewek, mirip bapaknya, loh padahal dua anaknya, dua hasil selingkuhannya loh. Enggak mirip dikira selingkuhannya, enggak, om itu dari jauh, enggak ada kenal orang tuanya, enggak kenal, enggak apa. Dan juga di tempat lain saya lihat yang diambil dari kecil itu mirip. Kenapa? Hubungan yang intim itu menciptakan keserupaan. Amin.
Suami istri mirip gak? Coba deleng-delengan. Mungkin tadinya waktu nikah gak mirip sama sekali. Coba Om Rizky sama Tante Inu gak mirip sama sekali mungkin. Ya. Tapi suwi mesti ono mirip. Bener gak? Sing gak mirip berarti sering ganti. Tapi yang memang betul-betul saudaraku, dia lama menikah dengan seseorang, ya, seumur hidupnya, lama, iku iso mirip loh, ya, mungkin setahun 2 tahun belum ya loh, setelah mungkin berapa, 5 tahun, 10 tahun, ya, itu mirip. Coba wis sekarang yang duduk di sini dilihat, pasti ada miripnya, pasti. Ya, saudara yang sudah menikah sekian tahun ya, 5, 6, 7 tahun, 10 tahun, pasti ada kemiripan. Saya sama tante mungkin juga tidak mirip, lama-lama yo mirip. Anaknya juga mirip mamanya, mirip papanya. Ya. Apa? Keintiman itu menciptakan keserupaan. Nah, ketika kita menyembah Tuhan, kita intim sama Tuhan, saudara, maka kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Jadi penyembahan itu mentransformasi kita menjadi serupa dengan Kristus. Itu menggenapkan takdir kita, saudaraku. Ya, mari kita mau lihat sebuah ayat di dalam Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan anak-anaknya. Serupa dengan anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Dikatakan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Saudara, tujuan kita adalah satu saat kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Nah, saudara, dan itu terjadi kalau kita memiliki kehidupan yang menyembah kepada Tuhan. Karena itu mari bangun gaya hidup yang menyembah. Amin. Amin. Bangun gaya hidup yang menyembah. Saya percaya ada banyak keajaiban Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Terlebih satu saat, saudaraku, kita akan menjadi serupa dengan Tuhan. Ya, saudara, kita akan menjadi suami yang sama seperti Kristus. Amin. Tadinya mungkin gampang ngamuk, gampang nempeleng atau mukul istrinya mungkin, ya toh? Atau istrinya mungkin gampang ngamuk, gampang nyambeli bojone mungkin, ya toh? Misalnya ini, ya toh? Tapi ketika kita hidup di dalam pola hidup yang menyembah kepada Tuhan, saya percaya engkau pasti diubah oleh Tuhan. Engkau akan menjadi suami seperti Kristus yang rela mati untuk istrinya. Amin. Yang memberikan hidupnya untuk istrinya, yang begitu mengasihi istrinya. Kan itu kan firman Tuhan, ya toh? Kasihilah, hai suami, kasihilah istrimu, ya toh? Seperti dirimu sendiri, sama seperti Kristus. Ya, mengasihi jemaatnya, mengasihi kita umatnya, yang rela mati buat kita. Ya. Jadi istri juga ketika dia menyembah, dia pasti menjadi jadi seperti Kristus, punya hati yang mengasihi, ya, jadi seperti gereja. Karena hubungan suami istri itu adalah hubungan Kristus dan gerejanya. Mari Bapak Ibu, biarlah situasi ini, COVID-19 ini justru menolong kita untuk kita semakin banyak duduk di kaki Tuhan. Untuk kita semakin banyak menyembah Tuhan. Amin. Stay
at home. Berarti ada banyak waktu buat kita. Mungkin dulu saudaraku kita tidak ada waktu. Ya, terlalu banyak kesibukan. Sana sini kerjaan banyak. Sibuk kita tidak ada waktu. Waktu untuk Tuhan sisa-sisa. Tapi Tuhan izinkan hari-hari ini engkau punya waktu yang banyak. Ketika engkau stay at home. Saudaraku, mari kita mau belajar menyembah Tuhan. Amin. Jadi saudara yang ada di gereja, saudara yang ada di rumah, siapkan hatimu terus. Kita mau nikmati hadiratnya. Mari kita berdiri semua, kita mau datang kepada Tuhan. Minggu depan kita akan berbicara tentang prioritas penyembahan. Tapi hari ini kita mau komitmen sama Tuhan. Tuhan, saya mau belajar hidup untuk selalu menyembah buat Engkau. Tolong saya Tuhan. Haleluya. Ku menyembah. Ya. Mari kita mau siapkan hati kita katakan kita mau menyembah Tuhan. Kita katakan Tuhan, aku mau menyembah-Mu. Aku percaya Kau hadir di sini. Aku percaya Kau ada di tengah-tengah kami. Haleluya. Amin Yesus. Ku menyembah Kudus dalam hati. dalam kudus hadirat-Mu, hampiri Tahta kasih. tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Amin Yesusku. Yesus. Hanya Kaulah segalanya. Kita mau mencoba, kita akan aku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, Siapkan hatimu, megangkan hatimu, kita menyembah. hampiri Karena penyembahan yang menyentuh hati tata Tuhan. kasih Ada penyembahan yang lahir dari hati yang karunia-Mu hati-hati yang Bapa. menghormat, hati yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah
Kami rindu terus menyembah. Kami rindu terus menikmati hadirat-Mu dalam hidup kami. Karena hanya Engkau kepuasan kami Tuhan. Haleluya. Hamba-Mu boleh berhenti berkata-kata Tuhan, tapi mari Roh-Mu meneguhkan setiap kebenaran firman-Mu, sehingga menolong setiap kami umat-Mu menggenapkan takdir kami, untuk kami menjadi penyembah-penyembah yang menyukakan hati Allah. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan mereka yang ada di dalam ruangan ini, dan setiap mereka yang ada di rumah mereka masing-masing yang sedang menikmati hadirat-Mu. Haleluya. Mari Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Berkat-Mu limpah atas mereka. Kemanapun mereka pergi, apapun yang mereka kerjakan, mari Kau beserta. Haleluya. Perlindungan-Mu yang ajaib limpah atas mereka. Haleluya. Dan membuat apa yang mereka kerjakan berhasil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Akhirnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing. Haleluya. Bawalah berkat, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Sang Putra, persekutuan, bimbingan, pertolongan, pengurapan Allah Roh Kudus limpah atas hidupmu bertambah-tambah mulai saat ini sampai Kristus datang yang kedua kali. Diberkatilah nikahmu, Amin. diberkatilah keluargamu, Terima kasih. diberkatilah pekerjaan dan sawah ladangmu, Terima kasih. diberkatilah studi dan pelayananmu, Haleluya. tubuh, jiwa, rohmu diberkati Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.